Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah Taman Tirto Selatan yang kami hormati, segenap pengurus takmir Masjid Khairul Ummi yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, para bini sepuh, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, atas berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah, pada pagi ini kita bisa menghadiri majelis taklim yang dimuliakan Allah ini dengan dalam keadaan sehat wal afiyah. Nah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, monggo kita sami-sami awali pengajian ini dengan zikir-zikir maksurat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sami-sami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab,
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karenamu kami memasuki waktu pagi, dan karenamu kami memasuki waktu sore, dan karenamu kami hidup, dan karenamu kami meninggal, dan kepadamu kami dibangkitkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai
wa huwas sami'ul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dan kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan kami berlindung kepadamu dari kebakhilan dan rasa penakut, dan kami berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa memasuki waktu pagi ini dengan rahmat, hidayah, inayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita senantiasa dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tadi saya sampaikan bahwa tujuan hidup kita itu adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, dalam rangka untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ibadah itu yaitu melaksanakan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah atau yang kita kenal dengan istilah ibadah itu, ada yang ibadah itu kita kenal dengan istilah ibadah mahdhah, ibadah yang langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, zikir, berpuasa, ngaji. Nah, itu masuk kategori ibadah mahdhah. Kemudian ada juga namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan serta alam di sekitar kita, yang kalau di dalam istilah syariat Islam itu dinamakan dengan istilah muamalah. Nah, dalam sehari semalam Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat waktu kita selama 24 jam itu lebih banyak aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi ibadah ghairu mahdhah atau muamalah itu lebih banyak menyita waktu kita dalam sehari semalam. Nah, kalau di dalam urusan muamalah itu kita juga melaksanakannya sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu berarti dilakukan dalam rangka mencari ridha dan kecintaan Allah, maka itu pun juga bernilai ibadah. Jadi ibadah yang dituntut dari kita itu tidak semata-mata ibadah ritual, tapi juga hubungan sesama manusia hendaknya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan prinsip-prinsip atau asas-asas bermuamalah di dalam Islam. Nah, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip atau asas-asas niku adalah ketentuan petunjuk yang bersifat umum yang berlaku untuk segala aktivitas di dalam bermuamalah. Kalau dalam istilah Muhammadiyah itu namanya muamalah dunyawiyah. Nah, muamalah dalam urusan keduniaan. Jadi Islam itu Bapak Ibu merupakan agama yang lengkap, di mana segala aktivitas manusia itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi diatur, diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya agar senantiasa sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Namun demikian Bapak Ibu, antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah ataupun yang kita kenal dengan istilah muamalah, jadi pembagian ibadah mahdhah ghairu mahdhah ini bukan berarti kalau ibadah mahdhah sama sekali tidak ada dimensi kemanusiaannya.
Jadi pembagian ibadah mahdhah ghairu mahdhah itu sebenarnya dilihat pada sisi mana yang lebih dominan. Sholat. Sholatnya kan ibadah mahdhah. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Tapi juga ada sisi kemanusiaannya. Antara lain dalam sholat itu kita dituntunkan, sangat dianjurkan untuk berjamaah. Yang kalau itu dilakukan secara berjamaah, maka kita juga bisa saling silaturahim. Nah, gitu. Tapi sisi ibadah mahdhahnya niku lebih kuat, hubungannya dengan Allah lebih kuat dibandingkan dengan sesama manusia. Namun kalau misalnya kita tolong menolong, saling membantu antar sesama manusia, ada orang sakit dikunjungi dan diberi bantuan, ada orang yang kena musibah dihibur, niku sisi kemanusiaannya lebih tinggi. Namun itu juga karena berdasarkan petunjuk Allah, maka tetap bernilai ibadah. Hanya saja sisi kemanusiaannya niku lebih kuat dibandingkan sisi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya segala aktivitas manusia itu ada sisi hubungannya dengan Allah, ada sisi hubungannya dengan sesama manusia. Namun kalau yang ibadah mahdhah lebih banyak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi antara ibadah dan muamalah niku memiliki prinsip yang berbeda. Kalau ibadah mahdhah, hukum asalnya itu adalah tidak boleh kecuali ada petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau urusannya ibadah kepada Allah niku kita lakukan selama ada perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dituntunkan, tidak usah dilaksanakan. Tadi misalnya pas bangun subuh kita sholat sunat qobliyah subuh, habis itu ba'diyah sholat subuh. Habis niku ba'diyah subuh boten? Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasul, yang kalau dilakukan bukan dapat pahala, justru berdosa. Tapi kalau dalam urusan muamalah, dalam urusan sesama manusia, Bapak Ibu, pada prinsipnya niku boleh selama tidak dilarang. Jadi selama tidak dilarang, kita niku boleh berhubungan, melakukan kesepakatan bertransaksi antar manusia selama tidak dilarang. Makanya ada kaidah fiqhiyah yang berbunyi al aslu fil asya al ibahah, al aslu fil muamalat al ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh selama tidak dilarang. Zaman riyin, zaman Nabi nggak ada namanya jual beli niku secara online. Nah, jangankan zaman Nabi, zaman saya masih kuliah niku ya dereng wonten
Nggih, pernah nang tereng wonten. Sekarang niku beli nopo-nopo online nggih. Mau makan online. GoFood, Shopee Food, Grab Food nih. Nah, niku termasuk karena itu urusan muamalah. Nah, bagaimana hukumnya? Karena tidak dilarang, maka hukumnya boleh. Nek akad nikah niku masuk ibadah napa muamalah? Ketika akad niku melakukan akad, niku akad sesama manusia atau akadnya dengan Allah? Mas Khairul misalnya, saya nikahkan Mas Khairul misalnya dengan putri saya yang namanya Tina misalnya, dengan mas kawin seekor onta dibayar tunai. Nah, misalnya niku hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia niku? Hah? Loh, ada laki-laki perempuan dinikahke niku muamalah nama ibadah niku. Nah, sebenarnya akad nikah niku masih masuk kategori muamalah. Namanya kalau sudah pakai akad niku muamalah. Kalau ibadah nggak pakai akad nih. Sholat pakai akad boten? Boten. Sholat niku masa mau jamaah akad riyen gitu. Boten pakai. Jadi muamalah niku masuk napa nikah niku asli ini niku muamalah, cuman sangat dekat dengan ibadah. Nah, ya niatnya ibadah, ya semua hal kalau niatnya mematuhi perintah Allah niku bernilai ibadah, tapi akadnya sendiri niku muamalah. Makanya misalnya Mas Khairul mau nikah, terus calonnya sudah di Jogja, kebetulan karena di Jogja ketemunya sama orang Malaysia misalnya, mau ke sini susah, maka akad nikah niku juga boleh secara online. Jadi akad nikahnya misalnya calon mertuanya di Malaysia, kemudian Mas Khairulnya di sini. Dia ada saksinya juga, ada saksi. Mungkin pakai layar. Niku nggih angsal. Oke. Kenapa? Karena niku urusan muamalah. Tapi kalau sholat niku masuk kategori ibadah mahdhah. Nanti jangan pas jamaah gitu, wah saya itu biar pahalanya banyak mau jamaah sama di Mekah saja itu, langsung online nyalain televisi gitu pas mau tarawih kan bisa jam pinten kebiasaan, karena antara Indonesia sama Saudi niku sekitar 4 jam. Jadi kalau di sana jam 12, di sini jam 8. Nanti mau sholat jamaah secara online. Nah, boten. Kenapa? Karena itu urusan ibadah mahdhah. Jadi kalau urusan ibadah mahdhah itu tetap kumpul. Jadi namanya berjamaah itu kumpul. Walaupun bisa juga pakai sarana, misalnya masjidnya di atas, yang satu di
di bawah biar jelas, misalnya pakai layar televisi itu boleh, itu sebagai bantuan, tapi kan masih dalam satu lingkup. Nah, misalnya di sini sholat Jumatan, terus mungkin ibu-ibu mau sholat di bawah, wonten tempat di bawah nih, nah boleh. Kayak kalau di Masjidil Haram nih sholat jamaah juga ada yang di lantai bawah, tapi tidak pakai televisi, hanya pakai pengeras suara. Gitu. Ibu-ibu, jadi ibu-ibu kalau mau sholat Jumat sakit dipakai di bawah nih. Kalau yang atas sampun full gitu kangge bapak-bapak. Nah, biar tahu gerakannya nggih pakai pengeras suara, tapi masih dalam satu tempat. Jadi gitu nggih. Tapi kalau berjauhan nanti malah sholatnya online. Wah, niku boten angsal ya. Jadi Bapak Ibu, jadi hukum asal muamalah itu apa? Harus pada dasarnya boleh selama tidak dilarang. Tapi kalau ibadah tidak boleh kalau tidak ada perintah atau anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prinsip yang kedua dalam urusan muamalah niku harus dilakukan rela sama rela, atau antarodin, suka sama suka, rela sama rela. Nah, kerelaan niku bisa diucapkan secara lisan, bisa secara tertulis, bahkan bisa secara elektronik. Nah, kayak online niku kan pakai elektronik. Mau nikah harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Cuman akadnya untuk nikah perempuan tidak melakukan akad sendiri, tapi yang mengakad sinten? Walinya. Nah, ijab kabul itu tanda bahwa kedua belah pihak setuju untuk dinikahkan. Nah, gitu Mas Khairul. Nah, mudah-mudahan Mas Khairul segera menjalankan ibadah ghairu mahdhah. Muamalah yang sangat dekat dengan ibadah. Kita doakan. Nah, mudah-mudahan segera gitu. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Makanya dalam sebuah hubungan sesama manusia itu Bapak Ibu, kalau dalam urusan selain akad nikah, muamalah sesama manusia itu pada dasarnya tidak diatur harus seagama. Namanya jual beli, laki-laki muslim dengan non muslim itu sama saja dan harus sama-sama setuju. Jadi kalau selain akad nikah, Rasulullah niku bertransaksinya dengan orang non muslim juga. Bahkan Nabi, Bapak Ibu, Nabi niku kaya napa boten? Nabi Muhammad niku. Nabi Muhammad niku kayanya itu sebelum jadi nabi. Jadi sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad itu belum nabi memang sudah kaya raya karena berdagang. Tapi setelah jadi nabi itu tidak kaya. Karena pernah suatu ketika Nabi niku membeli makanan dan menyerahkan baju besi sebagai
sebagai jaminan. Berarti ngutang, ngutang dan nyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Jadi kayak digadaikan. Jadi untuk beli makan saja Nabi niku pernah sampai menggadaikan baju besinya dengan orang Yahudi. Nah, itu berarti transaksi. Jadi kalau mau bertransaksi niku tidak ada keharusan harus dengan seagama. Karena memang ajaran Islam tidak pernah mengajarkan kalau bertransaksi ekonomi itu harus seagama. Kalau sekarang harus seagama, apalagi dalam lintas negara, wah bisa sulit. Tapi kalau urusan menikah, nikah yang seagama. Jadi muamalah selain urusan nikah niku tidak ada ketentuan harus seagama. Tapi untuk menikah ya harus seagama. Gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam urusan muamalah niku harus adil. Harus adil. Tidak boleh merugikan satu pihak, tidak boleh membahayakan pihak yang lain. Makanya di dalam syariat Islam, di dalam bermuamalah tidak boleh ada yang namanya gharar. Gharar jadi bahasa Indonesia horor. Napa gharar? Gharar itu artinya sesuatu yang tidak pasti. Tidak boleh bertransaksi sesuatu yang tidak pasti. Bisa ada, bisa tidak ada. Makanya Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk, kalau jual buah-buahan itu tidak boleh dijual sebelum jelas siap untuk dipanen. Jadi mangga kalau masih muda nih belum siap dipanen itu boten angsal dijual. Kenapa? Karena kalau masih muda niku nggih bisa panen, bisa gagal panen. Nah, kalau punya pohon mangga niku nggih kadang sering nggak panen. Kenapa? Dimakan ulat gitu, rontok nih. Jadi tidak boleh untung-untungan di dalam bermuamalah niku. Mriki wonten sing petani boten? Boten nenten sing petani. Karena saya niki Bapak Ibu anak petani. Anak petani hidup juga di sekolah ke juga dari hasil tani, hasil pertanian. Nah, jadi misalnya juga salah satu pertanian yang banyak di Indonesia ini adalah nanam padi. Mayoritasnya kan nanam padi karena Indonesia itu kalau belum makan nasi kayak seperti belum makan. Kalau cuman makan roti belum makan. Jadi orang kalau nanam padi, nah kalau di daerah saya di Madura itu Ibu itu biasanya dipanen sendiri, dipanen kemudian disimpan di rumah. Kalau butuh uang mungkin dijual sedikit. Nah ini bukan ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau nanamnya banyak, kadang kan dijual dengan cara ditebaskan, ditebas gitu. Nah, ada kalanya sebagian itu masih hijau, belum siap dipanen itu sudah dijual.
isinya masih berupa kayak seperti susu gitu ya. Belum keras. Itu kadang sudah dijual. Padahal kalau masih berupa kayak susu niku apa mesti bisa panen? Belum pasti bisa panen. Oleh karena itu boten angsal dijual. Jadi kalau mau dijual itu ketika padi itu sudah menguning, sudah siap untuk dipanen. Nah, kalau udah siap dipanen, dijual langsung satu peta diukur berapa meter itu angsal. Karena sudah siap dipanen. Kenapa? Karena kadang ya namanya juga petani gitu. Saya kan juga agak ngerti nih. Kadang-kadang ya sudah masih hijau tiba-tiba dimakan wereng gitu kadang-kadang juga kena angin, apalagi kena air, wah udah gagal panen. Jadi kata orang Jawa ini kenapa nih jual beli apa ijon nggih. Ijon, mungkin ijon dari kata ijo nih jadi dijual ketika masih hijau. Jadi ijon niku nggih baik pembeli dan petani dan penjual sama-sama tidak tahu apakah bisa panen atau tidak. Nah, niku boten angsal. Nah, niku namanya untungan yang tidak bisa dijamin. Niku nggih. Yang kedua, jadi di samping tidak boleh gharar, tidak boleh ada namanya tadlis. Tadlis itu menyembunyikan cacat. Jadi kalau menjual sesuatu ada cacatnya, maka cacat niku harus diberi tahukan kepada calon pembeli. Suatu ketika Nabi itu melakukan inspeksi, lihat ada orang jual buah-buahan, atasnya bagus, tapi begitu lihat di bagian bawahnya banyak yang busuk. Nah, itu oleh Nabi dilarang. Kata Nabi, kalau ada yang jelek taruh di luar, tunjukkan. Jadi menjual barang jelek angsal, tapi yang jeleknya niku harus ditunjukkan. Niku ajaran Islam ngoten niku. Jadi tidak boleh menipu. Menipu itu bisa yang jelek disembunyikan, bisa juga mengurangi timbangan. Karena nek ngurangi timbangan niku kadang napa sakit diganjel mawon niku kan gampil. Nah, pernah pengalaman Bapak Ibu nggih. Saya pergi ke mall. Saya badan kan merasa sebenarnya berat badan sudah termasuk lebih nggih. Nah, nyampe di mall ada orang nawari apa nih? Alat penurut berat badan, dikasih timbangan. Begitu ditimbang malah berat saya itu ideal. Loh, kok bagus ya? Padahal di rumah berat, tapi begitu nyampe di di mall itu berat saya malah jadi ideal. Oh, coba Pak pakai timbangan yang lain katanya. Kalau pakai timbangan lain, jadi berat. Padahal itu kan ada jaminan. Pokoknya dijamin kalau mengkonsumsi ini dalam waktu berapa hari berat badan akan turun. Kalau tidak, boleh kembali. Oh iya, nggak usah berapa hari. Mungkin ya mestinya pas mungkin maunya itu Bapak Ibu ya. Ketika ditimbang pertama pakai timbangan yang jadi berat.
ketika datang lagi pakai timbangan yang jadi ringan. Nah, niku hati-hati ya. Jadi penurun berat badan sebenarnya nggak perlu berhari-hari, cuman diganti timbangan. Nah, niku tapi kan banyak ya, namanya orang mengurangi timbangan itu. Jadi namanya itu dalam bahasa agama tadlis. Nah, tadlis niku nopo? Yaitu menyembunyikan cacat atau nopo? Mengurangi timbangan. Nah, jadi orang bertransaksi niku nopo? Harus jujur. Jujur, yang mau dijual pasti, bukan yang masih kayak tadi niku goror itu. Kayak ijon niku ya belum siap, itu namanya goror. Kemudian juga Bapak Ibu, nah ini juga di dalam bermuamalah itu tidak boleh ada namanya wasyun. Wasyun itu penawaran palsu. Kadang ada ngene apa? Saya ini pengalaman dulu masih mahasiswa. Saya pergi ke shopping, namanya masih masuk uang sedikit. Tiba-tiba ditawarin handuk ini. Pak, 500 mau? Oh ya mau saya. 500 ya. 500 rupiah saat itu. Mau, oh ya mau. Tapi begitu begitu saya mau, uang saya serahkan 500 ribu kan lumayan besar nih, 500 ribu. Masih kuliah niku 500 saya bisa untuk makan pakai telur. Tahun 90-an. Nah, 500 niku pun pakai telur. Jual handuk 500 mau. Begitu mau saya dikerubungin Bapak Ibu di shopping itu. Mau tidak beli emas ini katanya. Emas ini ditawarin emas, cuman berapa? Sekitar ya 15 ribuan gitu. Wah, langsung teman-temannya, bagus itu, murah ini, ayo beli mas, beli. Jadi teman-temannya nyuruh saya untuk beli, katanya itu murah itu. Jadi wah, untungnya saya apa? Di dompet lagi uang sedikit, tak tunjukkan ini nggak ada uang ini, tak tunjukkan nggak ada uang. Kadang-kadang apa? Pada saat kita nawar, ada orang nawar lebih tinggi, padahal itu temannya. Kayak dulu kadang dipermainkan ya, ada dulu kembang nopo kadang dijual sampai jutaan juga itu kan ya. Ada bunga cinta apa segala itu. Iya. Itu kan juga sebenarnya untuk apa? Ada dibeli mahal, padahal kadang yang beli temannya, biar yang lain juga mau beli. Jadi penawaran palsu, angkutan angsal. Bapak Ibu, jadi adil. Nah yang berikutnya Bapak Ibu ada namanya amanah. Jadi orang bertransaksi niku harus didasari oleh itikat baik. Tidak boleh satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Jadi orang yang tidak ngerti informasi tentang produk tidak boleh dijual atau dibeli karena dia nggak tahu informasi. Makanya Nabi Muhammad itu melarang orang kota, zaman dulu orang kota melarang mencegat orang pelosok yang bawa barang ke kota, dicegat lalu dibeli. Kenapa nggak boleh? Karena orang desa itu, orang pelosok itu belum tahu harga
pasar di kota, itu nggak boleh. Itu namanya memanfaatkan ketidaktahuan orang itu boten angsal. Walaupun tadi juga harus rela sama rela, tapi kalau satu pihak tidak ngerti kualitas barang itu nggak boleh dimanfaatkan. Nah, ini ada nggak kira-kira kayak gitu nih Pak? Memanfaatkan ketidaktahuan orang. Nah, karena memang ada kalanya satu orang itu menguasai informasi, tapi pihak lain tidak mengetahui informasi. Apalagi kalau hubungannya antara dokter dan pasien, gitu kan? Yang tahu informasi itu hanya kadang dokternya, pasiennya tidak tahu. Jadi kalau dokter yang tidak amanah, bisa saja obat yang murah pasiennya ditarik dengan biaya mahal, padahal obatnya murah. Nah ini, jadi kalau ada satu pihak yang lebih tahu informasi, jadi tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan orang. Kan gitu nih, terutama kalau urusan medis nih, wah kita semua yang bukan tenaga medis itu menjadi awam. Jadi Prof Nano profesor bidang ekonomi, tapi kalau urusan obat mungkin kalau dengar dari anaknya bisa pinter juga Pak. Tapi kan pada dasarnya bisa saja obatnya pilnya murah tapi dijual sangat mahal dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang. Itu boten angsal. Jadi Bapak Ibu, makanya di dalam muamalah niku nggih kudu jujur nggih. Tidak membahayakan orang lain, juga tidak memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, tidak boleh menipu. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Makanya Nabi itu kalau berdagang itu sangat jujur, sehingga laris dan jadi kaya raya ketika usia 25 tahun. Menikah itu mas kawinnya 100 ekor onta. 100 ekor onta itu kalau sekarang itu 100 ekor. Satu onta mungkin ya 10 jutaan misalnya. Mungkin lebih Pak. Karena lebih mahal dari sapi. Sapi pinten saniki? Ya? 20 juta. Nah, kalau onta katakanlah 20 jutaan senilai sapi kali 100 niku pun 2 miliar. Nah, jadi Nabi itu orang yang dari anak yatim piatu bisa sukses karena berdagang yang jujur. Nah, mudah-mudahan kita dalam bermuamalah itu jujur, tidak mengganggu orang lain, tidak memanfaatkan orang lain, orang yang tidak tahu tidak ditipu. Nah, gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu barangkali? Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang belum siap dipanen, nggih. Menjual napa niku? Oh, kalau itu Ibu namanya bukan jual tapi sewa. Jadi menyewakan tanah. Kalau menyewakan tanah kan jelas tanahnya yang mau
sewakan. Dia angsal nih, kenapa? Mau disewa tahunan, mau apa? Angsal. Sama kayak ada orang menyewakan tanah kadang 15 tahun untuk dibangun. Ini juga angsal. Ini kan boten jual niku namanya niku menyewa niku. Angsal nek ngoten niku. Nggih. Wonten malih? Oh nggih, monggo. Yang membeli uang itu kalau belum dikembalikan uangnya masih lanjut hukumnya. Baik, ya itu yang disebut dengan istilah kayak menggadaikan tapi tanahnya itu digunakan, gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Islam membolehkan gadai. Gadai itu adalah utang dengan jaminan barang. Di mana barang ini sebenarnya apa gunanya barang ini? Tujuannya itu kalau utangnya tidak dilunasi pada waktunya, barang ini bisa dijual untuk melunasi utangnya. Itu yang dinamakan kalau dalam bahasa Islam itu rohn. Kalau bahasa hukumnya itu apa? Hipotek ya, atau hak tanggungan. Ya seperti gadai. Nah, bagaimana kalau barang digadaikan? Pada dasarnya, kalau barang digadaikan, barang itu masih haknya yang punya. Jadi yang memanfaatkan itu adalah hak yang punya. Kayak misalnya kalau tanah ini dijadikan jaminan ke bank, misalnya ngajukan pembiayaan, jaminannya tanah, maka tanah itu masih dikelola oleh yang punya, gitu. Tapi kalau tanah itu dijadikan jaminan terus dikelola, nah itu namanya apa? Manfaat atas utang. Jadi kalau dalam syariat Islam Bapak Ibu, kalau mengutangkan sesuatu tidak boleh ambil keuntungan. Karena utang piutang itu namanya akad tolong menolong. Tapi kalau ambil keuntungan, nah itu yang disebut dengan istilah riba. Jadi bahkan sebenarnya secara hukum negara hal seperti itu juga tidak dibenarkan, gitu ya. Itu namanya bukan nolong nih, gitu ya. Jadi sudah pinjam terus sawahnya dipakai, kapan bisa ngelunasi nanti itu Pak ya. Nah itu bisa saja dalam waktu 7 tahun sudah seperti kayak dilunasi. Itu dihindari aja Pak, mendingan disewakan aja, sewa jangka panjang, misalnya 10 tahun 20 tahun gitu, yang nanti kembali. Begitu Bapak Ibu. Oh, tasih wonten nggih, kenapa? Kalau bisa itu jual beli itu falas ya, valuta asing. Baik. Nah, ini sebenarnya keahliannya Prof Nano ini ya. Kalau bursa itu tambah pusing nanti ya. Ini beda ya, bursa sama valuta asing. Baik. Namanya jual beli itu kan tukar menukar uang yang berbeda itu Pak ya. Zaman Nabi pun sudah ada namanya dinar ditukar dengan dirham. Nah, ya kayak kita misalnya mau haji, ya uangnya ya mesti
ditukar di money changer gitu Pak ya. Kalau di Arab namanya sorof gitu. Jadi Bapak Ibu kalau di Masjidil Haram itu ada namanya sorof, tukar menukar. Nah, kalau tukar menukar uang dengan uang itu boleh. Syaratnya apa? Syaratnya harus kontan, tunai gitu Pak ya. Jadi kalau rupiah diserahkan, dolarnya juga diserahkan. Harganya terserah. Jadi boleh pada dasarnya itu Pak ya. Kalau tidak boleh kita nggak bisa pergi kemana-mana Pak itu. Iya, pergi ke Mekah itu kan harus pakai uang rial. Boleh, ambil untung juga boleh ya. Ya namanya orang dagang kalau nggak untung namanya boleh Pak ya, pada dasarnya gitu. Tapi harus tunai. Tapi kalau rupiah ditukar dengan rupiah, nah rupiah tukar dengan rupiah, uang kecil sama uang besar, uang baru sama uang lama, ini nominalnya harus sama Pak. 10.000 10.000. Jadi nggak boleh kayak kadang mau lebaran itu ya. Kan ada kan uang baru itu mungkin 1 juta dapatnya 950.000, itu bukan angsal nih Pak. Itu riba namanya nih. Rupiah dengan rupiah baru dan lama itu bukan angsal. Jadi kalau rupiah dengan rupiah harus sama nominalnya. Kalau rupiah dengan dolar, ya 1 dolar boleh 10.000, boleh 15.000, yang penting kesepakatan, ya Pak. Begitu, ya Pak. Nah, ini cekap sampun nanti bisa disambung pada pertemuan berikutnya. Demikian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian pada pagi hari ini telah usai, dan itu tadi penyampaian dari Ustadz Humaidi Hamid tentang 2 bentuk ibadah, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh, yang intinya adalah hubungan langsung atau ibadah yang seringkali Bapak Ibu dan kita semua tahu ada hubungan hablum minallah hablum minan nas. Ini adalah bagian terperinci yang sudah disimpulkan dalam bentuk kegiatan muamalah. Ya, tadi penjelasannya lebih banyak ke muamalah ya. Jadi tema hari ini adalah kegiatan pengajian dengan topik muamalah, dan bagian-bagiannya sudah sangat terperinci, apalagi ini terkait dengan kegiatan sehari-hari, kegiatan kita di dalam beraktivitas, berdagang, bertransaksi, dan akad. Jadi tadi juga harus digarisbawahi bahwa ibadah, salah satu ciri ibadah muamalah itu adalah adanya akad. Jadi kalau ibadah dengan Allah itu tidak harus atau tidak ada akad. Jadi dengan manusia ini yang paling banyak, karena membutuhkan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain agar tidak terjadi adanya penipuan. Jadi harus ada rela sama rela, tahu sama tahu, ikhlas sama ikhlas. Nah, itu termasuk urusan pernikahan tadi, atau akad di dalam pernikahan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Humaidi Hamid tadi banyak memberikan penjelasan dan manfaat pada kita semua, dan tinggal kita memahami untuk diaplikasikan atau dilaksanakan. Mekaten, dan ini informasi tambahan bahwa alhamdulillah infak pada hari ini tanggal 4 Desember 2022 sebesar 743.000. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan
Mari kita tutup bersama pengajian Ahad pagi pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.